wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Heni Brilantari selaku moderator dan juga pengawas Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Yang saya hormati Ibu narasumber atau founder dari komunitas Yuk Menulis, Ibu Fitria Mardiati, dan Bapak Ibu yang hebat peserta workshop penguatan menulis untuk hari ini di MAN 3 Bantul. Mungkin saya tidak banyak, hanya melengkapi dari Bu Fitria saja. 10 menit nih Bapak Ibu, saya sampaikan sedikit. Tadi sudah disampaikan banyak hal oleh beliau terkait dengan asal muasalnya itu ya, ada asbabun nuzulnya dari KYM itu seperti apa ceritanya, sampai banyak hal yang beliau alami akhirnya menjadikan diri untuk berdedikasi kepada literasi. Bahkan beliau sering ketika keliling itu sampai ke berbagai daerah. Pertama besok di akhir Juni ini beliau akan ke Bali, daerah Bali. Seperti beliau bilang, saya seperti wajah literasi wajahnya gitu. Saking seringnya beliau berkunjung ke berbagai dinas ataupun ke tokoh-tokoh di berbagai wilayah. Nah, sedikit Bapak Ibu, jadi komunitas Yuk Menulis tadi sudah disampaikan bahwa hadir di 2006 ya. Tetapi alhamdulillah sudah ribuan dan ada 111 tokoh yang sudah berkolaborasi dan puluhan ribu buku yang sudah diproduksi dari berbagai jenis dan kategori. Nah, termasuk yang nanti salah satunya adalah terkait dengan kolaborasi bersama Menteri Agama, yaitu puisi tentang tema Ramadan. Kemudian ada sekitar 7.000-an penulis juga yang sudah bergabung, termasuk diantaranya Bapak Ibu yang hadir di sini yang sudah pernah ikut menulis bersama komunitas Yuk Menulis gitu ya. Jadi saya sebetulnya belum lama bergabung di KYM ini dan diminta untuk menjadi PJ literasi untuk wilayah DIY ini event saya yang pertama sebetulnya untuk bergabung di KYM. Nah, kemudian kenapa saya bergabung dengan komunitas menulis ini, karena memang ini sesuai dengan visi misi saya juga gitu ya. Ketika ada di situ kegiatan sosial untuk berbagi gitu. Nah, kebetulan kami diamanahi di MA Madaniah Bantul itu dengan anak-anak yang memang tidak berbayar gitu ya. Jadi gratis 100% untuk anak-anak kami di MA Madaniah Bantul. Dan ini sangat, bagi saya sangat cocok untuk ikut berkontribusi di KYM karena di situ ada untuk donasi berbagi gitu. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitria juga bahwa rumus menulis puisi itu ternyata bisa dari keseharian kita nih Bapak Ibu, yang kita alami, yang kita tahu, yang kita rasakan gitu. Itu semuanya Bapak Ibu pasti punya pengalaman yang berbeda-beda, yang pasti ada nilai ada titik balik di mana kita bisa mengalami hal-hal yang kadang masih belum bisa kita lupakan sampai saat ini. Nah, hal itu juga bisa kita masukkan atau kita buat untuk menulis gitu. Jadi tidak puisi saja Bapak Ibu ya, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan berliterasi. Nah, alhamdulillah hari ini sudah hadir Bapak Sutanto, ini beliau pakarnya literasi, ini udah tingkat nasional dan tokoh dari Bantul. Kemudian sedikit saya sampaikan, ini adalah yang kami lakukan di madrasah saya. Itu ada program Selirama, itu semangat literasi Madaniah. Ini pernah saya ikuti di 22 Januari di 2025 kemarin saat mengikuti lomba di Nyalanesia untuk pembicara tingkat nasional. Kemarin ada kategori dari siswa, ada kategori dari guru dan kepala sekolah. Itu kebetulan kami ikut yang kategori kepala sekolah dan masuk di termasuk 3 orang yang terpilih waktu itu.
Uh, ini Bapak Ibu, jadi karena di madrasah kami ini penuh dengan keterbatasan, kami ngopeni anak-anak istimewa itu dari keluarga yang memang ekonomi menengah ke bawah itu. Mereka dari berbagai daerah, yang paling jauh kemarin ada dari NTT, bahkan ada salah satu yang dari Malaysia gitu. Nah, ini mereka 100% tidak berbayar dan alhamdulillah kita sudah meluluskan beberapa lulusan untuk madrasah kami dimulai berdiri tahun 2014. Nah, yang kami lakukan di madrasah ini adalah apa yang bisa kita tulis gitu. Jadi kita dengan keterbatasan sarana prasarana gitu ya, apalagi anak tidak diperbolehkan membawa HP. Kalau Bapak Ibu kan di madrasah negeri atau madrasah swasta yang tidak berasrama, rata-rata boleh untuk membawa HP, dan itu sebagai sarana untuk anak-anak bisa berliterasi, bisa berkontribusi di situ. Tetapi di tempat kami memang tidak ada sarana untuk itu, jadi kami memanfaatkan laboratorium komputer yang ada. Itu pun dengan secara bergantian karena anaknya lumayan banyak daripada komputernya yang kita miliki gitu. Nah, kemudian ada program, salah satunya adalah KTIS dan resensi buku gitu. Jadi ini adalah salah satu program selirama yang ada di kami. Ini karya tulis ilmiah siswa yang dilakukan di kelas 12 gitu. Nah, kemudian berawal dari situ ternyata antusias siswa untuk melakukan menulis itu ternyata luar biasa gitu. Tetapi keterbatasan tadi di sarana, dan ada beberapa anak yang ternyata belum bisa untuk menulis, jadi masih plagiasi dan sebagainya. Nah, kami takut dengan hal itu nanti malah terjadi banyak plagiasi, sehingga ada kegiatan namanya resensi buku. Jadi anak boleh resensi buku nanti sesuai dengan apa yang dia baca, dan salah satunya juga ada sertifikat penghargaan yang mereka miliki. Jadi ini untuk salah satu syarat kelulusan anak kelas 12. Nah, ini pedoman yang kami buat, kemudian nanti anak mempresentasikan, jadi hanya kecil-kecilan untuk mereka mempresentasikan hasil tulisannya. Kemudian ada namanya Kirania, karya ilmiah remaja Madaniyah. Ini kebetulan kita ada ekstrakurikulernya juga. Dan alhamdulillah sudah pernah untuk menjuarai di tingkat nasional untuk kegiatan KIR tadi. Nah, kemudian kami juga punya siswa untuk tim Race Project kemarin masuk di alhamdulillah di juara 1 untuk tingkat nasional, dan kemarin kita diminta oleh Kapanewon untuk membina ibu-ibu PKK Potorono untuk latihan membuat pelet ikan dari limbah nasi. Selanjutnya ini ada namanya Lini Siswa, literasi mingguan siswa. Ini jadi pembiasaan pagi dari sebelum pembelajaran, sebelum KBM. Nah, ini memang tempat kami sangat sederhana Bapak Ibu, jadi madrasah kecil yang memang mungkin kalau Bapak Ibu datang ke sekolah kami ini tidak melihat bangunan sekolah di sana gitu, karena itu bangunan panti asuhan gitu ya, yang kemudian kita jadikan madrasah. Ini kemudian mereka ketika membaca dipresentasikan di hadapan teman-temannya. Selain itu ada tim penulis Madaniyah, namanya tim Penma, dan ini kita pernah membuat satu buku terkait dengan salah satu program keterampilan yang ada di madrasah kami, yaitu kita memiliki greenhouse melon kayak itu, dan kita berusaha untuk membukukan, dan alhamdulillah dengan tertatih-tatih gitu ya selama hampir 2 tahun akhirnya kita
memiliki buku dengan judul Madrasah Agribisnis Melon Intanon, dan ini dengan kata pengantar termasuk dari Bapak GTK waktu itu Muhammad Zain. Nah, ini ketika dari Dekan Fakultas Pertanian UGM hadir di tempat kami. Nah, kemudian literasi hasil kegiatan. Nah, ini merupakan apa sih kegiatan yang bisa kita bukukan gitu. Jadi hanya sekedar kegiatan-kegiatan anak ataupun guru yang kemudian bisa kita aplikasikan. Contohnya ketika ada siswa kami masuk di kegiatan Paskibra di tingkat Kapanewon, itu kemarin saya minta untuk mereka menulis seperti itu. Nah, ini seperti ini. Ini sebagai kenang-kenangan anaknya juga gitu ya. Ceritanya tidak hilang begitu saja gitu. Ini bisa ditaruh di perpustakaan madrasah. Kemudian literasi tim humas madrasah ini mungkin di semua madrasah sudah ada ya, dengan pembuatan flyer kegiatan dan sebagainya. Nah, ini program kami, ada seni rama, make up, college project. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sedikit gambaran bahwa literasi itu bisa kita lakukan di mana saja gitu ya, dengan keterbatasan apapun, asal kita punya semangat semangat untuk terus gitu ya, terus jangan bosan dan tidak patah semangat gitu. Karena kalau kita sudah menyerah, kita tidak mau keluar dari zona nyaman gitu ya, kita tidak akan menghasilkan apa-apa gitu. Makanya kami sangat bersyukur dengan di madrasah yang sederhana tetapi dengan pengawas yang luar biasa. Ada Ibu Heni, ini pengawas kami di MA Madaniyah, dan juga Bapak Ibu guru di sana dengan tim dan juga support dari yayasan, sehingga kami bisa untuk terus untuk semangat untuk berjuang membesarkan madrasah kami. Ya, mungkin itu beberapa sepatah kata dari kami. Saya kembalikan waktunya kepada Ibu Moderator. Terima kasih dan mohon maaf atas segala hal untuk hari ini bila kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus untuk beliau berdua yang hebat-hebat telah memberikan banyak materi. Bu Fitri memberikan materi tentang memotivasi kita untuk menulis, kemudian Bu Anis dengan best practice-nya. Sekali lagi terima kasih sudah memberikan materi, dan Bapak Ibu tidak ada, makasih juga selamat datang untuk tokoh literasi Pak Tanto, Pak Sutanto, matur nuwun. Dan Bapak Ibu, ini kita tidak usah ada sesi tanya jawab karena sudah jam 12, nanti tidak kenal pasal 12. Dan kita punya paradigma gini, nggak usah banyak bertanya, yang penting dilakukan saja ya. Segera menulis, nanti karyanya nanti bisa dikumpulkan. Nanti Bu Anis yang sudah masuk ikut grup BA ya, nah itu segera supaya nama kita terpampang di situ, untuk di minimal kita lihatkan ke anak kita, nak mari menulis anak kita semuanya. Itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini nanti kurang berkenan, dan link belum jadi ya Bapak Ibu ya. Nanti nunggu, mungkin besok pagi akan kita share di Dikmat untuk Bapak Ibu bisa sertifikat ya, untuk mengambil sertifikat kegiatan kita pada pagi hari ini. Pokoknya semuanya juga ada ada bukti fisiknya kegiatan kita. Dan sekali lagi semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan wawasan pada Bapak Ibu semua, menginspirasi, memotivasi untuk menghasilkan karya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya nyuwun pangapunten, nanti sambil keluar ruangan Bapak Ibu bisa membawa piringnya keluar beserta sampahnya. Yang masih isi mohon dias atau kondur nanti sambil ditaruh di luar. Dan mohon maaf semuanya, kita cinta kepada lingkungan ya. Salah satu kurikulum berbisnis cinta kepada lingkungan. Cukup ya Bu Anis, ada closing statement
Ada sudah cukup? Hah? Apakah ada yang mau disampaikan? Motivasi mungkin dari Pak Ranto. Ada yang mau disampaikan? Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja yang kami sampaikan terkait dengan nanti penulisan dari Bapak Ibu sekalian, bahwa seperti halnya orang membuat berita di sebuah koran itu ada yang namanya selingkung ya. Jadi selingkung itu suatu tradisi tulisan yang ada di sebuah lingkup tertentu. Kalau dalam hal ini Bapak Ibu sekalian ini menulis di istilahnya dikoordinir oleh komunitas yang menulis, sehingga nanti apa yang jenengan tulis itu menurut apa yang menjadi tata aturan. Jadi jenengan tidak usah kalau di penerbit lain bentuknya seperti ini kok di sini begini ya. Ini karena sudah punya gaya sendiri-sendiri seperti itu. Jadi sama aja dengan kirim di KR mungkin beda dengan di Bernas, beda dengan di Kompas. Ini memiliki gaya sendiri-sendiri, termasuk di dalam sebuah penerbitan. Ini jenengan nanti nulisnya sendiri-sendiri. Baru saja saya mengkurasi sekitar berapa ya, 3.000-an puisi. Jadi kalau dulu sebentar. Saya lanjutkan sedikit. Jadi intinya jenengan di KYM ini nanti untuk membuat puisinya itu seperti biasanya kalau di antologi KYM itu setiap puisi itu hanya 8-12 baris. Jadi seperti kemarin saya mengkurasi banyak puisi dari kakak-kakak pembina di DIY ini sekitar 3-4 ribu kemarin. Itu banyak yang membuat puisinya terlalu panjang sampai 16 baris, ada yang 20 baris, ada yang 25 baris. Ketika kami minta untuk mengedit menjadi 12 baris, ada yang masih ngenyang. Nah, kalau bisa nanti mboten sah ngenyang, walaupun ditambah saja yang 8-12 baris seperti itu. Ini. Kemudian ketika mengajak siswa ada satu rumus supaya tidak plagiat. Seperti kami sampaikan kemarin di WhatsApp DJ kemarin, tolong anak yang puisi ini buatan didamel PR. Jadi jenengan dawuhi kepada anak-anak jangan dibuat PR, tapi jenengan tunggoni. Saya contohkan saya sendiri di MTS 3 Bantul itu saya tungguin juga. Jadi saya menyempatkan waktu saya, misalnya saya punya dari 2 jam pelajaran, 1 jam saya pakai untuk anak, tak tunggoni gawe puisi supaya anak tidak ada kesempatan untuk membuka HP. Kalau nanti anak buka HP, nanti ketika dimasukkan di cek plagiat online itu akan mungkin 30% unik, yang 70% plagiat. Ini nanti kalau yang tidak berbayar itu bisa sekitar 1000 kata, itu bisa langsung terekam. Kalau nanti unik 100% berarti betul-betul asli karyanya. Tapi kalau nanti sudah kok lebih dari 10% itu kalau saya minta edit. Saya hilangkan editnya, saya terima itu kalau sudah paling tidak sekitar di atas 95% unik itu baru kami terima. Nah nanti kalau sampai 3 kali editnya, jadi prinsipnya di KYM itu tidak ada naskah yang ditolak, tetapi semua diterima, yang penting kerso edit. Nah itu saja intinya. Seberapapun jumlah anaknya itu mau mengedit kirimannya. Kemarin ada yang sampai 3 kali ngedit, akhirnya mumet Pak pun belum pasrah pripun yang edit. Akhirnya ada satu cara di online juga supaya itu hilang editnya, itu juga ada. Ini yang penting jenengan mau edit. Jadi intinya nanti kepada anak-anak
tidak, jangan sampai anak-anak itu dibiarkan untuk membuka HP ketika membuat visi. Tapi monggo ditunggu saja, kasih waktu 1 jam pelajaran. Temanya nopo sesuai yang disampaikan oleh Bu Anis tadi. Nanti itu dibuat bersama-sama dalam satu waktu. Oke, itu saja pesan kami. Dan mohon maaf saya terlambat karena saat ini jam 9 baru pulang dari Riyadh. Baru pulang dari kemah jam 9 tadi, dari sana pulang kami di rumah udah jam 10. Jadi sehingga saya mohon maaf tidak bisa membersamai, ada Bu Fitria dan Bu Adis. Itu saja yang kami sampaikan, terima kasih. Nanti tidak terkena pasal 12. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Pak Tanto penjelasannya. Baiklah Bapak Ibu, kiranya sudah cukup. Mari kita akhiri dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku panitia ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.